الذي أكرم من اتقى بمحبته وأوعد من خالفه بغضبه وعذابه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد رسول الله خير خلقه وعلى آله وصحبه الذين جاهدوا في سبيله. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah. Belum Al-Fakir memulai khutbah yang singkat pada kesempatan siang hari ini, Al-Fakir mengajak kepada diri sendiri dan kepada jemaah sekalian untuk bersama kita hadirkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan takwa Allah menjanjikan kepada kita solusi atas segala permasalahan yang kita hadapi dan rezeki dari arah yang tidak diduga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah berikan jalan keluar baginya dan rezeki dari segala arah yang tidak diduga. Ma'asyiral muslimin, jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin." Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi ini, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Begitu juga dalam surah yang lain, wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang telah Allah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya kamu beriman. Para hadirin jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, dua ayat ini mengindikasi kepada kita bahwasanya Allah dalam syariatnya memerintahkan kepada kita untuk mengkonsumsi segala hal, baik itu dari makanan atau minuman yang halal. Namun yang menjadi pertanyaan adalah, ketika kita melihat dari ayat-ayat Al-Quran ataupun dari redaksi-redaksi hadis, yang kita temukan justru lebih banyak penamaan atau pengklasifikasian daripada benda-benda makanan ataupun minuman yang diharamkan. Sebagai contoh, dalam Al-Quran diharamkan bagi kita babi, bangkai, darah, dan lain sebagainya, khamr. Dalam hadis Rasulullah kemudian mengklasifikasikan segala yang bertaring, segala hewan buas haram untuk dimakan. Di sini muncul pertanyaan, kenapa yang banyak disebutkan adalah yang haram, kenapa bukan yang halal? Imam Ali As-Sabuni dalam kitabnya Rawaihul Bayan fi tafsiri ayatil ahkam menjelaskan kepada kita hikmah kenapa dalam Al-Quran ataupun dalam hadis yang justru banyak disebutkan adalah yang haram dibandingkan yang halal. Hikmahnya adalah bahwasanya di bumi kita berpijak ini, di dunia tempat kita tinggal ini, lebih banyak yang halal dibandingkan yang haram, sehingga lebih mudah untuk mengklasifikasikan yang haram. Begitu yang haram disebutkan, begitu yang haram bisa diidentifikasi, artinya selain yang bisa diidentifikasi itu adalah halal. Maka selain khamr, selain darah, selain babi, selain segala yang najis, selain segala yang membahayakan kita, selain yang bertaring, yang berkuku tajam, ini adalah yang halal untuk kita dapatkan.
Lalu kemudian para ulama membagi jenis konsumsi yang haram kepada dua hal. Yang pertama, haram secara zat dan haram secara sifat. Haram secara zat adalah segala konsumsi, baik makanan ataupun minuman, yang memang spesifik secara eksplisit disebutkan penamaannya dalam Al-Quran ataupun hadis. Khamr dan sebagainya, miras sama seperti khamr, maka secara zat dia haram dan najis. Lalu ada haram secara sifat, yang maknanya adalah bahwasanya pada asalnya makanan dan minuman ini adalah halal, namun karena diperoleh dengan cara yang haram, maka ikut haram hukumnya. Sebagai contoh, seandainya setelah Jumatan ini kita makan mie di luar sana, atau makan menu-menu yang ada di luar sana, yang mana notabene itu adalah makanan-makanan yang halal, namun jika diraih dengan cara yang haram, seperti cara mencuri atau membayarnya dari uang hasil korupsi atau lain sebagainya, maka karena diraih dengan cara yang haram, makanan dan minuman ini turut menjadi haram. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat dirahmati Allah. Apa sebenarnya hikmah tatkala kita ini diperintahkan untuk menjauhi segala yang diharamkan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan satu gambaran kepada kita bahwa orang yang terbiasa mengalir dalam tubuhnya darah dari sumber makanan dan minuman yang haram, tumbuh dalam dirinya daging dari sumber makanan dan minuman yang haram, maka efek pertama yang akan dia rasakan adalah doa yang mungkin tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah bersabda menceritakan kepada para sahabat, ada musafir yang berdoa tapi tidak dikabulkan doanya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bukankah musafir ini adalah golongan yang kalau berdoa pasti diijabah, lalu kenapa yang ini tidak? Apa kata Rasulullah? Jika mat'amuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa ana yustajabu lidzalik. Jika makanannya didapat dari sumber yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram, hidangannya dari yang haram, maka bagaimana Allah mau mengabulkan doa-doanya? Maka Rasulullah kemudian dalam suatu hari memberikan ujangan kepada seorang sahabat bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Atib mat'amak katakun mustajab da'wah. Hai Sa'ad bin Abi Waqqas, perbaikilah urusan makananmu, ini akan menjadi penyebab dikabulkannya doa-doamu. Sa'ad bin Abi Waqqas lantas mengamalkan apa yang diperintahkan Rasulullah. Dia bahkan menjadi seorang sahabat yang sangat disiplin dalam memfilter masakan yang masuk ke dalam rumahnya. Bahkan tak segan-segan Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya kepada petani dari mana tanaman ini dia dapatkan, di tanah siapa dia tanam, dia panen tanaman ini, apakah tanahnya sendiri atau tanah hasil dari menggosok tanah orang lain. Inilah Sa'ad bin Abi Waqqas yang kemudian terkenal di kalangan sahabat sebagai sahabat yang terkabul secara cepat doa-doanya. Maka seorang sahabat bertanya kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, "Tustajabu da'watuka min baini ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma sirru dzalik?" Wahai Sa'ad bin Abi Waqqas, bagaimana bisa engkau ini menjadi sahabat yang paling cepat terkabul doa-doanya? Maka Sa'ad bin Abi Waqqas menjawab, "Ma rafa'tu ila fami lakmatan illa wa ana 'alimun min aina majiha." Tidaklah aku ini memakan sesuap makanan pun ke dalam mulutku kecuali aku tahu dari mana sumbernya. Inilah Sa'ad bin Abi Waqqas yang kemudian terkenal di kalangan sahabat sebagai orang yang terkabul cepat doa-doanya karena selalu menjaga urusan makanan yang masuk ke dalam tubuh. Efek yang kedua adalah kullu lahmin nabata min suhtin fannaru auladi.
setiap daging yang tumbuh dalam jiwa manusia, dalam tubuh manusia, yang bersumber dari segala yang haram, fannaru aula bihi, maka neraka lebih utama baginya. Dari hadis ini kalau kita lihat dalam kitab Tuhfatul Ahwadi, para ulama menjelaskan maksud daripada an-naru aula bihi adalah bahwasanya setiap daging, setiap individu yang terbiasa memakan yang haram, maka dia menjadi sumber pembakaran daripada api neraka yang kekal. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimahullah. Imam Ahmad meriwayatkan arba'un idza kunna fika fala 'alaika ma fataka minad dunya. Ada 4 perkara yang apabila keempatnya ada pada diri manusia, maka segala urusan yang luput, segala urusan dunia yang luput dari diri kita tidak akan membahayakan kita. Apa 4 perkara ini? Yang pertama, hifdzu amanatin, menjaga amanah. Wasidqu haditsin, dan berkata benar. Wa husnu khaliqatin, dan berakhlak yang baik. Wa iffatun fi tuhmatin, yang keempat adalah menjaga urusan makanan. Dengan menjaga urusan makanan, terbiasa kita menjaga dari segala yang bersumber dari yang halal, terbiasa kita meraih dari segala yang dihalalkan, maka tumbuh dalam diri kita daging yang halal, mengalir dalam tubuh kita darah yang halal, yang bersumber dari segala yang halal, dan ini menjadikan kita hidup tenang. Semoga kita semuanya termasuk di antara hamba Allah, termasuk di antara umatnya Nabi Muhammad SAW yang terbiasa mengkonsumsi yang halal, sehingga dengan itu doa-doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari api neraka dan hidup di dunia dan di akhirat kelak dengan keadaan tenang. Usikum wa nafsi bitaqwallah, wa aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.